Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami buruh FSPNI, di sini karena hati kami, karena kami peduli nasib buruh di sini. Kami berjuang demi hak asasi. Kami buruh FSPNI, tiap malam tetap mengabdi. Tak peduli hujan, tak peduli panas, kita dengan solidarity. Di sini bukan tempat buruh malas atau mereka yang biasa tidur bola. Di sini tempatnya para pejuang yang berjuang dengan keikhlasan, komando wujud kekompakan. Karena loyal itu kewajiban, semua kita belajar sukarela berkorban, berjuang dalam satu barisan. Di sini bukan tempat buruh malas atau mereka yang biasa tidur pulas. Di sini tempatnya para pejuang yang berjuang dengan keikhlasan. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union make us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union make us strong. For the union make us strong. Hidup! 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 Yes! Yes! Yes, yes, yes! MIT. Kami anggota Serikat Pekerja Elektronik Elektrik, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, adalah satu, pekerja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, pekerja yang jujur, disiplin, bertanggung jawab dan setia kepada organisasi. Tiga, pekerja yang menjunjung tinggi keadilan, persaudaraan dan kemanusiaan. Empat, pekerja yang mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, politik dan golongan. Lima, pekerja yang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kaum pekerja dan keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, bentar aja. Tapi atam. Dan terhormat juga pada Bung
Bambang sebagai Ketua Pimpinan Cabang SPE MSPMI Kabupaten Kota Bekasi. Dan terutama juga kepada kawan-kawan semuanya, pimpinan unit kerja SPE MSPMI Kabupaten Bekasi, dan juga tidak lupa kepada para pilar organisasi yang ada di Kabupaten Kota Bekasi. Hari ini saya hadir mewakili Ketua Umum yang sekarang baru di luar negeri sehingga nggak bisa hadir. Kalau Ketua Umum kita itu di luar terus sekarang. Oh, luar negeri, Bang. Hebatnya sekarang itu gitu, Ketua Umum di luar terus. Dan hari ini adalah Rakecap SPE MSPMI Kabupaten Kota Bekasi, di mana bahwa Rakecap adalah sesuai amanat Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga untuk menjabarkan program-program tahunan yang akan dilakukan oleh khususnya di pimpinan cabang SPE MSPMI Kabupaten Bekasi. Perlu saya sampaikan bahwa dari hasil Munas SPE MSPMI, kita telah tetapkan program-program kerja selama 5 tahun. Dan di dalam pimpinan pusat kita sudah tetapkan program dalam 1 tahun di tahun 2021. Di mana bahwa Rakecap ini adalah harus bersinergi apa yang telah kita tetapkan dalam program selama 1 tahun di pimpinan pusat Serikat Pekerja Elektronik Elektrik. Pada tahun 2021, kita telah tetapkan bahwa penambahan anggota di sektor elektronik elektrik adalah bertambah 10.500. Pokoknya sektor lain kalah semua. Sektor lain itu beraninya paling 1.500, 2.000, kita mah kagak. 10.500. Dan kita telah instruksikan, dalam arti kita telah jabarkan juga dalam program-program pimpinan pusat tersebut menjadi program-program di pimpinan daerah. Untuk Bekasi kita targetkan dalam tahun 2021 adalah menambah jumlah anggota sebesar 3.500. Itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya dilakukan oleh PC, tetapi juga kawan-kawan PUK. Karena kita selaku SPA punya 4 program prioritas. Pertama adalah penambahan anggota, kedua adalah penambahan PKB, ketiga adalah penguatan advokasi, yang keempat adalah penguatan iuran. Dalam penambahan anggota ada 2 hal, yaitu penambahan anggota secara eksternal dan yang kedua adalah penambahan anggota secara internal. Penambahan anggota secara eksternal dilakukan dalam 2 program, yaitu penambahan atau pengembangan daerah atau wilayah. Yang kedua adalah penambahan PUK. Untuk penambahan secara internal itu adalah penambahan terhadap jumlah anggota di dalam perusahaan itu, yang density-nya masih rendah. Pembagian tugas kita bagi 2 tugas ya. Tugas pimpinan pusat adalah pengembangan daerah, pengembangan wilayah, di mana daerah tersebut belum ada anggota SPE maupun di daerah tersebut belum ada pimpinan cabang SPE. Itu adalah tugas pimpinan pusat. Sedangkan tugas pimpinan cabang adalah menambah jumlah PUK di kabupaten kota tersebut dan juga menambah density, peningkatan density dari PUK yang sudah bergabung kepada SPE. Saat ini anggota SPE secara nasional adalah 58.700. Ada di 23 provinsi, di 78 kabupaten kota, dan terdapat 264 PUK. Di bulan Agustus ini kita telah berhasil merambah di Kalimantan Barat, yaitu di PLTU Ketapang. Sehingga itu adalah menambah jumlah sebaran bukan hanya SPE tetapi MSPMI. Di bulan Agustus ini telah ada di Kalimantan Barat, yaitu di Ketapang. Selain Kalimantan Barat menjadi provinsi pertama yang dirambah oleh SPE, berarti Kalimantan Barat menjadi tambahan anggota SPMI.
Karena baru ada SPE di Kalimantan Barat. Dan insya Allah minggu ini akan bertambah lagi, yaitu di Singkawang. Artinya tidak ada tugas pimpinan pusat mengembangkan itu. Dalam pengamanan anggota kita harus banyak inovasi. Jangan karena pandemi, karena corona, susah bertemu. Sekarang udah teknologi IT, ya, harus inovasi. Jangan orang ketinggalan zaman. Kalau organisasi harus ketemu, harus ngumpul. Sekarang banyak teknologi, ada WA, ada macam-macam. Kenapa bisa? Saya membentuk di Kalimantan Barat, Ketapang, belum pernah ketemu orangnya. Tapi mereka bisa terbentuk. Ya, jaringan bisa dilakukan dengan apa saja. Ya sama. Kalau kita di nasional adalah tugas kita mengembangkan wilayah, mengembangkan daerah, ya, menambah PKO yang melanda pimpinan cabangnya agar terbentuk juga pimpinan cabang. Maka kami berharap dari pimpinan pusat bahwa di Bekasi melakukan hal yang sama dengan inovasi-inovasi baru untuk penambahan anggota maupun penambahan POK. Jadi tidak ada alasan untuk mengorganisir terkendala corona, terkendala COVID, nggak ada alasan. Tinggal kita mau enggak. Justru sekarang lebih mudah. Bagaimana untuk merekrut anggota? Itu lebih mudah dengan perkembangan teknologi. Kita bisa pakai Zoom. Konsolidasi bisa pakai Zoom. Nggak harus ketemu juga. Yang intinya ada prosedur administrasi secara pembentukan organisasi itu dijalankan. Penguatan anggota bisa pakai Zoom, nggak harus ketemu juga. Masuk ke Bekasi tentang penambahan secara internal. Saya melihat bahwa masih banyak POK yang densitinya sangat rendah antara jumlah anggota dengan jumlah pekerja. Fundamental dan seluruh yang hadir dalam kesempatan berbahagia. Rekan-rekan sekalian, ada 3 hal yang saya sampaikan terkait dengan kegiatan rapat kerja cabang Serikat Pekerja Elektronik. Yang pertama, saya ingin sampaikan kondisi teman-teman elektronik sekarang itu gimana. Kondisi teman-teman Serikat Pekerja Elektronik di Bekasi itu gimana. Agar kita semua satu pandangan, sehingga rakercam ini kita bisa menghasilkan sesuatu, bisa membuat perubahan ke depan. Kemudian yang kedua, saya akan sampaikan tentang bagaimana kondisi hari ini, baik eksternal, kemudian dan internal. Dan yang ketiga, saya akan sampaikan tentang apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi kali ini. 3 bagian, satu bagian ya sekitar 45 menit lah. 3 bagian. Mas 2 bagian aja tadi selamat berapa jam. Pertama tentang elektronik. Saya bicara kemudian dulu. Sejak elektronik di Kabupaten Bekasi dalam struktur perubahan kepemimpinan itu terbanyak di antara sektor yang lain. AMK hanya ada dulu Mas Parno, kemudian Purkon, kemudian Parno 4 kalau nggak salah. Begitu juga logam. Elektronik Bekasi sejak saya, Suatmadi, Bung Kamto, kemudian Bung Bais, dan satu lagi Mas Bambang, itu udah 5. Apa yang menarik? Dari 5 proses regenerasi, semua berjalan tanpa konflik, semua berjalan smart, semua diterima, dan selesai pekerjaan selesai. Tapi kan hapuslah untuk teman-teman. Itu luar biasa loh. Jarang saya temukan proses transisi di kepemimpinan itu berjalan bagus. Jangankan tingkatan cabang, tingkatan unit kerja aja ada konflik. Anggotanya cuma 50 orang, ribut aja sekali. Aduh. Elektronik Bekasi adalah pimpinan cabang terbesar ya, Kabupaten Bekasi. Terbesar se-Kabupaten Bekasi, bahkan mungkin se-Indonesia saya yakin
PC terbesar adalah pimpinan cabang elektronik elektrik kabupaten. Apa ini awal saya sampaikan? Karena kita bicara di organisasi itu kan sumber konflik. Organisasi itu potensi konflik itu sangat tinggi, tapi proses berjalan, dan itu adalah modal bagi teman-teman elektronik, PT Elektronik dan PUK untuk bagaimana melakukan perjuangan-perjuangan ke depan. Kemudian yang kedua, apa yang luar biasa di elektronik terutama Kabupaten Bekasi? Rasa persaudaraan, rasa kesamaan, bukan hanya Kabupaten Bekasi sebetulnya, tapi di Bekasi, di wilayah-wilayah lain, konflik antar sektor itu kuat. Di wilayah-wilayah, ego antar jenis industri, produk itu kuat. Tapi di Bekasi, yang membuat saya bangga, kemarin habis demo misal, jadi saya lihat betapa Marianto itu kalau ngomong kan, tahu kan Marianto, ketua AI, kalau ngomong itu nggak punya udang. Itu kalau ada jadi Tangerang, ketua PT itu digebukin PT lain itu, serius. Udah kan kalau ngomong, tawa. Marianto saya lihat, Parno saya lihat, atau waktu kita ketemu kapan tuh, Bambang, terus Sarino. Di antara mereka, elit-elit, pemimpin-pemimpin hampir tidak disekat. Ngomong biasa, bercanda biasa, ide-ide keluar. Dan itu lagi-lagi kekuatan bagi teman-teman elektronik dan bagi Bekasi. Kalau di antara elit konflik, kalau di antara ketua yang ada adalah ego sektor, jangan harap kita bisa berjuang secara maksimal. Hapuslah. Kemudian apa? Yang ketiga, kehebatan kita. Kita bicara hebat dulu, kuncinya dulu. Ya. Kaderisasi. Jarang saya temukan kaderisasi itu berjalan cepat. Mana pengurus PC periode kali ini? PC. Hampir sebagian besar PC itu periode Suatmadi aja nggak ada ya? Nggak ada kan? Udah nggak ada. Jangankan periode saya, periode Suatmadi aja udah nggak ada. Periode Kanto aja sisa berapa? Satu. Cuma satu. Iya. Artinya apa? Proses transisi ini berjalan cepat banget. Cepat banget. Periode saya udah nggak ada. Periode Suatmadi udah nggak ada. Periode Kanto pun hanya tersisa satu. Berapa? Tiga. Teman-teman sadar itu nggak? Teman-teman paham nggak? Itu kekuatan kita. Prosesnya berjalan. Karena kalau ya banyak lah, saya belum ngomong lain. Ada periode bahkan dari zaman periode saya, kalau di Serikat Pekerja sebelah itu masih ada. Periode saya masih ada. Masih ngumpulin jadi bendahara, tahun-tahun. Tahu kan? Ya, itu luar biasa. Proses transisi kepengurusan. Begitu juga proses transisi di Dewan Pengupahan. Siapa Dewan Pengupahan? Yang pernah di Dewan Pengupahan? Ini. Rutin. Ya artinya ada beberapa ini kan gadis pernah dari elektronik dan lain-lain. Itu kekuatan. Perubahan itu jalan cepat. Tanpa teman-teman sadar, ternyata gue itu di sini. Ini sadari, ini kekuatan. Kalau kita nggak sadar itu kekuatan, kita selesai. Kita harus sadar kita punya banyak kekuatan. Satu, demokratis di Bekasi berjalan bagus, konflik relatif sedikit, kemudian proses transisi berjalan luar biasa. Apa lagi kekuatan kita? Dijajan nggak ada. Kekuatan kita. Kekuatan elektronik Bekasi salah satunya adalah di beberapa kasus, nggak semua tentu, berjuang melawan tanpa ada henti. Ada contohnya, Komeka ya. Bek anggotanya berapa? 12. Yang tersisa 8, 12, 35. Karyawannya berapa? Total pekerja? Total pekerjanya 40 yang bekerja di PT itu. Total. Sebuah perusahaan dengan 40 anggota. 40 anggota pekerja. Sebuah perusahaan dengan 40 pekerja, 20 anggota
Sosnya satu orang berapa duit? Sos berapa orang? Ah, berapa? Berapa? 50.000. 50 apanya? 50.000 bulanan kita. Sosnya? Ah, keren. Hapus tuh. Anggap 50.000. Anggap 100.000. Anggap 50.000. 5 kali 2? Ah, 3 kali sidang ke mediasi berapa duit? Hancur. PHI berapa? Artinya apa? Teman-teman, terhadap tidak melihat PUK besar, terhadap PUK kecil, yang sekarang kalau informasi itu saya dengar itu sisa 12 kemarin itu masalah kan? Bisa 8 malah. Teman-teman masih komit berjuang, masih ngegerebek pabrik yang anggotanya bukan kecilin, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bikin PUK aja nggak bisa. Kenapa nggak boleh kan? Batasan minimal berapa boleh? 10. Yang ingin saya sampaikan adalah kekuatan teman-teman dari elektronik untuk berjuang, tidak melihat PUK kecil, tidak melihat PUK besar, lawan di tempat lain, di tempat ketinggalan kok, ditinggalin, gengsi nggak ada, iya, cincai aja. Nah ini luar biasa, ini kekuatan luar biasa. Mari kan dulu begitu. Dia kegerebek sama anggotanya banyak yang kegerebek. Itu kekuatan. Sama dengan kekuatan Bekasi. Apa itu kekuatan Bekasi? Hari ini daerah lain tiarap, bukan yang aksi. Hari ini daerah lain hanya menunggu. Hari ini daerah lain hanya menunggu. Bekasi kemarin luar biasa. Saya nggak tahu elektronik yang lain tadi kita bicara, tapi bicara SPB, bicara Serikat Buruh di Bekasi, rasanya kita kurang 2.000 dalam kondisi masih PPKM berani turun ke jalan. Banyaklah yang lain yang saya rasa teman-teman sudah paham. Tapi tentu kita bicara kekuatan tanpa kita bicara kelemahan, masa tidak ada. Apa kelemahan? Saya yang mendasar aja, yang mendasar kelemahan kita. Kita abai pada 2 hal. Yang pertama, kita abai pada persoalan yang kekuatan action, aksi kita hebat. Tapi begitu masuk kekuatan administratif, kekuatan berpikir, kekuatan logik, disitulah kelemahan kita. Apa ukurannya? Sederhana. Ukurannya saya bicara yang jauh-jauh lah. Yang itu grup WA, Aceh siapa? Yang itu grup WA Aceh, banyaklah. Anda aksi di hari Selasa, aksi dari malam saya komunikasi terus dengan pagi-pagi saya WA-an terus. Setiap WA saya pasti saya screenshot, saya kasih ke grup WA. Tujuannya apa? Analisa. Tujuannya apa? Baca posisi lawan. Tujuannya apa? Kita menentukan strategi apa. Kan kelihatan kalau dalam pembicaraan WA kan. Misal Bupati berpedoman pada PP 36. Apa itu PP 36? Sengaja saya ituin, gini, saya bicara Aceh, dia bicara elektronik, saya bicara Aceh. Rasanya di grup Aceh tidak kurang dari 70 orang, mungkin 100 kan. 100 aktivis buruh, elit buruh di Kabupaten Bekasi bergabung dalam grup Aceh FSPNI Kabupaten Bekasi. Apa jawaban? Nggak ada. Paling kasih nenek nyindir, paling jempol, paling segala macam. Itu kan ada nggak yang ngasih tanggapan? Dari 70 100 orang, coba ada nggak kemarin? Nggak ada. Satu pun itu pun Jumadi setelah dikontak kan gini, hal teknis bukan nggak paham, hal teknis. Nah, lu minta teman-teman bantu, karena itu bukan bahasanya bupati, itu bahasanya adalah bahasa kepala dinas. Kepala dinas pasti bupati minta kepala dinas. Nih, gua lagi WA ke Bogor, gua jawab apa? Kan gitu. Nah, gua WA sama bupati, gua jawab apa? Gak dijawab. Yang ada jempol, sepeda, segala macam. Itu serius, Bung. Rahasia DP kan jawabannya. Rahasia DP.
ketemu juga belum tentu. Dia mau ketemu bupati. Logikanya kan aura-aura. Ya terakhir juga berapa? Ya udahlah, gue tinggalin. Hidup dulu, gue sama demo. Karena itu begini, lu pada demo. Ya, hidup dulu lah. Itu kondisi. Itu konkret. Banyaklah hal yang konkret. Kemarin, lebih parah lagi, 2 hari yang lalu. Gue kirim tuh, screenshot. Bukan tahun ini, dari Bandung ke ini. Tidak baca nih, coba lu buka dah. Tidak ada satupun yang merespon. Satupun baik juga nggak ada, apa juga nggak ada itu. Satupun nggak ada yang respon di antara 70-an kali ya, 70-an elit guru Kabupaten Bekasi. Jadi kalau kita bicara aksi, kita itu semangat luar biasa. Tapi giliran bener sih gitu. aksi itu kan cuma Lapangan alat. tuh senang. Tujuan apa alat? Untuk ini sulit. Alat tuh. Jadi alat Sama, untuk kayak di mencapai kita gitu, tujuan. sama. Tujuannya adalah upah sektoral, kan gitu. Kemudian yang kita tuju adalah bupati, alatnya adalah aksi. Alat sekali lagi, bukan tujuan. Jangan bertukar. Jangan aksi itu menjadi tujuan. Nah, alatnya selain aksi, ya ada saya yang menyampaikan langsung bupati. Kenapa yang lebih itu tuh alat, bukan tujuan. Tuh, banyak orang yang akhirnya terjebak pada alat, bukan tujuan. Tujuan kita ke Jakarta, alatnya naik mobil, naik motor, naik gojek, itu cuma alat. Tujuan kita adalah Jakarta, tujuan kita berjalan ke Jakarta, alatnya lobby dan yang lain-lain. Jadi kelemahan kita di situ. Termasuk bukan hanya itu, tim lobby. Lobby itu penting. 75% persoalan waktu saya menjadi ketua DKJ segala macam saya lakukan dengan itu. Memang berat. Orang yang lobby itu berat. Pertama, dia akan rentan terhadap fitnah. Betul nggak? Saya saat mati kemudian belum datang. Upah dulu itu lebih banyak saya lakukan loh. Saya kalau bukan keliling kepala dinas, ngobrol di mana, dan tanpa ada pertemuan formal, saya datang ke rumahnya. Pagi-pagi saya ikut ngopi segala macam. Karena itu bisa lebih efektif. Lobby itu kan membuka. Lobby itu nggak mutusin. Dia itu hanya memperpendek situasi yang situasi yang macet lah. Eksekutor Dewan Pengupahan, bukan saya. Saya hanya mendeketin antara Dewan Pengupahan dengan pemerintah, dengan Apindo. Begitu udah dekat, eksekusi. Dan biasanya 75% keputusan itu ada di lobby. Jadi jarang kita lakukan. Kenapa jarang kita lakukan? Karena lagi-lagi ketika bicara lobby sangat sensitif. Di PUK pun kalau udah ngomong lobby itu seolah-olah sesuatu yang negatif. Kita masih asik tempur. Gimana bu? Wah, berunding. Terus megang kita gerak. Atau lagi itu cemen bang. Asbak saya pecahin. Hasilnya naik berapa? SP1 kita SP3. Ada aja gitu. Gua ambil kan nggak bisa ngomong sekalian kita gebrak ya. Tujuannya apa? Kalau itu gebrakan tujuannya hasil. Lu sambil nangis di tangan kalau ada hasil lebih baik hasil. Lagi lobby itu memang sensitif. Kadang-kadang kita nih, begitu ketua PUK papasan sama personalia di Katin. Itu papasan ngomong sebentar. Tuh. Orang lagi apa? Udah biasa gitu mah bang. Kalau udah hasil biasanya lupa. Itu membuka peluang mencairkan situasi. Jangan kita curiga terhadap orang yang lobby. Seolah-olah OPJ datang ke manajemen seolah-olah kita melakukan sesuatu. Janganlah. Memang berat karena lobby juga. Dan terakhir dengan situasi kali ini, itu teman-teman bisa gambarin gimana sih kelemahan kita. Situasi kali ini adalah situasi yang perubahannya cepat banget perubahannya. Ada atau tidak adanya COVID, perubahan cepat. Pola kerja cepat. Hubungan antar masyarakat berubah cepat. Teknologi juga berubah cepat. Bentar lagi mungkin tahun-tahun depan handphone yang kita pakai sekarang masuk on. Betul ya? Kayaknya bulan tahun depan lah itu sudah masuk stage. Apa yang terjadi? Sekarang ada nggak sadar pada perubahan situasi. Ketika perubahan dari generasi pertama yang hanya
telepon generasi kedua, SMS, MMS, generasi ketiga kita udah mulai BBM yang lain-lain, generasi kali ini WA, generasi ke-5 5G kita nggak tahu apa. Tanpa kita sadari kita terdampak luar biasa. Apa contohnya? Contoh. Masuk generasi keempat kecepatan data 100 Mbps. Kemarin. Besok generasi kelima kecepatannya itu bisa sampai ada yang bilang 16 G. Tahu G? Gbps. Kalau Omar nggak paham. Itu banyak yang orang jadi makan dengar ya. Generasi 16, anggaplah 10. Kalau kemarin 100 Mbps, besok 10 Gbps, kenaikannya itu berapa tuh? 100 ya. Kecepatan data handphone kita besok itu 100 kali lipat dari yang kemarin. Ngedownload itu kan yang detik. Kita mungkin menikmati aja, kita lebih cepat streaming dan yang lain-lain. Tapi tanpa kita sadari, itu ancaman buat kita. Saat generasi ke-3, ke-4 masuk, ribuan buruh ter-PHK. Kemudian peluang kerja juga muncul. Munculnya Gojek, munculnya toko-toko online. Kalau teknologinya 4G tidak mendukung, itu nggak mungkin ada Gojek. Itu mendukung. Asal itu ribuan orang ter-PHK di hotel, internet optik. Pabrik-pabrik sudah mulai mengadakan itu. Dulu saya ingat, ada yang kerja di pabrik injection nggak? Banyak ya. Anda hari ini nyeting pakai apa? Dari Jepang bisa nggak? Setting langsung. Bisa kan? Dulu itu Bu, nyeting mesin injection, berapa tekanannya, berapa panasnya, berapa segala macam. Orang Jepang datang, kemudian di setting, betul ya? Setelah itu dia pulang. Tuh. Kalau sekarang enggak, dari sana di setting. Anda pernah lihat robotnya di Amazon.com? Pernah ya? Ini gua ngomong sama elektronik aja masih pada bingung. Kesehatan buat iman Islam, dan tadi masih bisa tertawa, bisa sedih, dan intinya berarti COVID di sini tidak ada. Betul. Bisa tertawa, bisa senyum ya. Dan itulah nikmat kita, yang mungkin nikmat itu yang kita tidak merasakan sebuah nikmat ya. Betul ya? Jadi berangkat dari rumah nyampe sini mungkin langsung nggak ingat bahwa itu nikmat ya. Langsung datang parkir budut ya. Datang nyari kopi terus mereka juga agak lupa juga kita kan bahwa yang nyampe di jalan kita ternyata selamat juga nyampe sini ya. Oh kita ternyata nyampe sini masih bisa merasakan rokok tadi ya. Oh mas ternyata nikmat rokok. Oh masih bisa merasakan apa rasa kopi tadi kan ya. Terus ketemu teman-teman salaman, itulah silaturahmi ya. Intinya kita bersilaturahmi, panjang umur, pasti ada rezeki kan gitu ya. Amin. Amin. Selamat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita sahabat Abu Tahun, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Dan saya hormati PPEE yang diwakili oleh Bung Skom, dan ada pemain di sini yang hadir. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya, menyempatkan waktunya dan masih peduli lah dengan EE Bekasi. Ya teman-teman PUK ataupun utusan yang hari ini hadir dalam acara raker yang tadi disampaikan oleh Bung Betung bahwa raker adalah amanah dari DRT, dan kita ingat kita hari ini raker ketiga. Artinya kalau di PCE raker pertama pengurus, terus yang kedua adalah bersama biro pematangan program, dan ketiga mengundang PUK kan gitu intinya ya. Raker, jadi raker jangan selalu punya mindset bahwa raker itu harus semua gitu kan, pengurus PUK terus
korlap kalau di Boka ya, korlap terus dengan anggota gitu. Cukup dengan, kalau nggak bisa dengan anggota yang lain cukup dengan pengurus bisa dinyatakan raker kan gitu ya. Intinya bagaimana program kerja kita ke depannya bisa berjalan dan gitu. Dan tadi banyak hal sambutan-sambutan yang diberikan Bu Sekum atau dari kita senior kita, Dewan Dengar itu kan senior kita, ketua PC pertama Noel ya. Terus ya itu panutan kita, panutan saya yang dibilang tadi generasi 5 kan gitu kan, generasi 5 yang selalu di apa bahasanya ya kalau di PC itu sebetulnya gitu. Bukan ya, intinya kalau di kita itu di pimpinan perangkat itu intinya nggak ada istilah yang disampaikan ngomong jadi nggak apa ya, konflik ya. Terus kalau ceng-cengan lah bahasanya, ceng-cengan itu udah biasa, nggak ada rasa hati sakit itu nggak ada, sudah terbiasa saling merendahkan walaupun direndahin kayak apa tetap aja kita solid kan gitu ya. Atau kan di PUK kan beda ya, diomongin dikit aja ya. Mau lah, mending saya jadi pengurus PAW aja lah gitu ya. Dia dari sana, dari mana? Kondisi sekarang emang betul yang disampaikan Bung Opon. Berarti kalau cerita Bung Opon semua tadi prinsipnya Bung Opon tuh kalau di WA kalau mau saya jawab itu kan nggak enak gitu ya. Kalau Bung Opon tuh senengannya itu mancingnya di WA. Saya itu begini nih. Nah kita itu harus mikir, teman yang baca, teman yang selalu mengikuti walaupun Facebook atau Instagram ya, tuh Bang Opon tuh sering tuh ini. Nah kita itu harusnya mikir gitu, kita harus ngapain gitu kan, misalnya banjir gitu. Banjir kayak oh saya iseng gini. Nah harusnya kita sebagai serikat pekerja ya aktif untuk peduli tentang banjir gitu. Jangan selalu beliau mulu nih yang ngasih kode kan itu. Intinya ini itu banyak hal lah Bang Opon itu yang memberikan ya, intinya dia nggak mau menginstruksikan langsung, nggak mau ngomong langsung, tapi cukup dengan ya tadi kode-kode itu kan. Kemarin emang betul yang disampaikan Bang Opon kan, dia nge-share tentang data upah UMSK tuh juga ya. Mungkin Bung Sito nggak masuk di grup ya. Jadi data SK selamat datang Pak Hakim yang mulia. Dan yang masih kenal kan nih yang lewat tadi nih? Masih. Yang barusan lewat tadi. Yang cewek. Yang mulia nih, yang saya hormati dan yang mulia nih. Hakim Ahok Ini generasi kedua. berarti nggak mencermati bahasanya Bang Opon ya. Jadi ini Bung Suratmari dulu PCEE terus PCEE ini nggak bertanggung jawab. Walaupun beliau Pak Hakim ya. Apa mumpung kita jadi ketua ini kan. Bisa ngecengin. Mantap. Pak Surat ini belum menuntaskan tugas kan ya. Ya kayak Jokowi ya. Kabur duluan. Belum selesai jadi ketum ya. Ketum belum selesai tinggal lagi kan. Kalau kita bilang apa? Kurang ajar kan gitu. Bisa banget. Ini bro. Hidup. Ini bro. SPM. Yes. SPM. Yes. SPM. Yes, yes, yes. PCE. Emang eksis. Emang eksis. PCE. Emang eksis. SPE. Nambah Nusantara. Nambah Nusantara. Bedanya itu Merambah Nusantara. kalau dari PP itu modelnya merambah Nusantara kan gitu ya. Merambah Nusantara. Jadi beliau Sekum ini kan luar biasa, mencari penambahan anggota itu kan udah sampai
Semana-mana hampir semua udah dijajahin lah gitu. Tapi beliau lupa gitu kan. Beliau lupa ternyata di bawah itu anggotanya banyak yang kosong, banyak yang lempem, banyak anggotanya yang nggak keurus. Saking seringnya jalan-jalan gitu. Asik bisa ngecengin ya. Ada orang ya. Oh nggak ada. Nah, kata-katanya disindir, kita harus Ah. Bagus bagus. boleh turun. Pak Son, nggak senang saya di sini. Hihihi. Kita tuh nggak biasa di podium gitu sebenarnya. Nggak pantas gitu kan. Podium tuh nggak pantas gitu kan. Padahal ya jebolannya pesantren sudah. Ya lanjut teman-teman ya. Intinya tadi disampaikan banyak hal ya, maupun benar semua, benar nggak ada yang salah, benar. Kekuatan kita, kelemahan kita betul. Cuman kadang kita kan di PJ ya, ada SPA, ada pengurus. Kalau mau bergerak seperti itu kan kesannya kita itu apa ya? Karena masih ada senior ya, kita masih memandang senior gitu kan. Misalnya pengen lobby itu, kita pengen lobby itu takut salah, gitu kan? Takut sok-sokan kan gitu kan? Gitu. Sampai kalau baru kena kemarin, baru generasi 5 kan bahasanya gitu kan? Takutnya kan seperti itu. Data, sebenarnya kalau data mungkin kalau kita udah mulai lah. Ntar kita bicara tentang database ya. Data kan. Dewan Pengupahan udah mulai, PKP mulai, muat gitu. Bukan kita nggak mau sok-sokan harus begini harus begini kan? Memang betul yang disampaikan pengobrol. Itu kelemahan kita serikat pekerja. Padahal kita serikat pekerja itu luar biasa. Kita ketemu siapapun harus ditemuin ya. Kita punya legalitas ya. Mau ketemu hakim, ketemu. Mau ketemu DPR, ketemu. Mau ketemu menteri, ketemu. Itu serikat pekerja. Makanya sampean kan diamanahkan gitu kan. Menjadi pengurus gitu. Itu luar biasa. Itu udah titipan dari yang kuasa itu sampean. Makanya amanah itu harus dijalankan kan gitu kan. Banyak hal yang harus kita lakukan ke depan. Tadi udah disinggung kan. Emang betul ini udah 10 tahun yang lalu kita sampaikan itu. Saat kongres kenaikan COS 40, 55 ya. Gak perlu naik. Kita itu potensi penambahan anggota internal masih cukup banyak. Di PCEE aja Bekasi targetnya berapa anggota? Di atas 70% ya anggota. Anggota itu harus di atas 70%. Itu minimal. Kenapa? Itu tuh kekuatan di internal kan itu. Pengakuan di perusahaan. Tapi ternyata kita apa? Ya. Itu betul. Itu kekuatannya. Belum tentang kekuatan dana. Sampai kalau 90% tadi yang disampaikan tadi kan. Sampai anggota 90% dananya cukup pasti. Kalau cuma dari 50%, di bawah 50%, ya, kalau mau bergerak terus mau konflik itu juga berat gitu kan. Yang untungnya Komeka ya kita bilang sangat luar biasa. Apus buat Komeka ini kan. Komeka itu strateginya ya pusing juga kita bikin strategi. Ya. Cuman 5 orang di dalam yang di luar 12. Terus bisa menghalang-halangin, bisa neken kayak apa gitu kan. Kalau kita bisa ya bakar pabriknya selesai sebenarnya kan. Kan nggak mau begitu. Santai aja lah. Hai bro. Mau kita gitu. Ya, lanjut. Terus tentang bersinergi, oh benar. Kita harus bersinergi. Makanya kalau dulu Bung Sekung itu datang ke PC mau bahas PKP terus database
pemikiran kita sudah masuk ke sono kan. Kalau timbul siapin ini bla 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 PKB ini ternyata dia ngundang untuk timbul siapin loh. Ternyata bersinergi kalau namanya selamat kan itu ya. Sudah jauh-jauh itu udah bersinergi tuh. Pakai database. Terus ya, antara PP, PC, PUK dan DPP kan. Dan itu nggak boleh kita terpisah kan. Kita harus bersinergi terus. Yang paling berat itu kan sebenarnya kan di sampean-sampean di PUK nih. Jadi sebenarnya kan sebagai pondasinya kan sampean. Kekuatan terakhir itu kan di PUK. Kekuatan terakhir itu sama. Terus dijelaskan juga di Omnibus Law kekuatan terakhir itu di PUK, kesepakatan. Ya. Omnibus Law itu udah jelas juga kan, upah jelas. UMS hilang tapi diatur dalam yang penting ada perundingan dan kesepakatan di internal kan gitu ya. Hilang UMS kan enggak. Atasnya apa hilang? Ada di situ. Kalau di Omnibus Law itu menunjukkan bahwa PUK harus kuat. Karena apa? Semuanya harus ada kesepakatan antara pengusaha internal dengan PUK kan, serikat pekerja internal ya. Tapi kalau kita masih begini, ya kita nggak salah juga sih ya. Karena kepengurusan itu kan 4 tahun. Kalau PUK ya, di EE ya, kalau yang di tempat lain masih sektor lain masih 3. 4 ganti sampai diganti orang gitu kan. Terus ganti orang baru jalan setahun aja udah merasa berat kan gitu ya. Udah PUK-nya udah nggak cocok, ini mintanya PAW gantilah gitu kan. Terus musnik ganti semua orang kan gitu ya. Program kerja mandek. Kan program kerja itu kan mesti nyambung dari pertama apanya yang belum dilakukan terus kan gitu ya. Yang belum dilakukan itu apa? Yang belum jalanin lagi, kejar lagi kan gitu kan. Kan sama sinergi tadi tuh dari DPP, BP, PC. Apa sih yang kurang? Terus kalau diganti orang pasti mindset dan pola pikir yang berbeda, betul kan? Punya program kerja yang berbeda, betul? Pasti berubah. Terus kapan kelarnya kita berjuang kan gitu ya? Ya, teman-teman PUK. Ya termasuk PC juga ya. Intinya perjuangan kita ke depan itu berat. Ya, munculnya undang-undang cipta kerja dan 7 turunannya kan gitu kan. Tak berat. Intinya perlu kita kembali mengumpulkan sisa-sisa perjuangan kan, sisa-sisa semangat teman-teman kan gitu kan. Untuk kita kumpulkan jadi satu, yuk kita berpikir ya, konsep terus apa tindakan kita depannya seperti apa. Kalau nggak mau dikumpulin lagi selesai teman, nggak nunggu 5 tahun SPMI hancur, kalah, telak. Ya, PUK, harapan kami raker hari ini kita kemarin ke bidang nggak meminta melaporkan program kerja, percuma melaporkan program kerja bla 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 bla, tapi kedepannya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Intinya hari ini kita raker dari bidang itu punya kendala apa, ya. Terus kedepannya kita mau apa, dan teman-teman PUK memberi masukan. Dan selama setahun ke depan tetap harus diawasi teman-teman ya. Di PC, program kerja PC ya. Karena kan tadi bersinergi itu nyambung semua ya. Teman-teman PUK juga harus mengontrol. Dalam 1 tahun itu harus punya progres ini harus selesai gitu kan. Terus kita punya isu perjuangan apa kan gitu. Harus dijalankan dalam 1 tahun ini kan gitu. Jadi ada hasil. Jadi ada bekas yang kita tinggalkan kan gitu ya. Sepakat? Sepakat. Hidup bro. Hidup. Hidup bro. Hidup. Hidup bro. Hidup. SPB. Yes. SPB. Yes. SPB. Yes, yes, yes. Boleh nambah? Boleh. Sedikit lagi aja. 1 menit lagi.
tambahan ya, tentang database kita itu kan tadi keuangan. Keuangan itu kan teman-teman harus hati-hati, sekecil apapun berapapun ya, jangan sampai mengelola keuangan organisasi meleset terus dipandang negatif oleh anggota kita ya. Ketika itu terjadi, pasti anggota akan tidak percaya dengan organisasi. Terus untuk PJ, PUK kan kita di awal memberikan pembayaran COS umum ya. Dan ntar mau dibahas juga dulu. Jumlah pekerja itu berapa? Terus laki-laki berapa, perempuan berapa? Terus yang menjadi anggota itu berapa? Terus upahnya berapa, cosnya berapa? Ini ada maknanya kan? Ada tujuannya kan? Jangan menganggap sepele itu. Kita di PC bisa melihat dengan database itu. Cukup dengan itu. Pengurusnya tinggal 2 orang kalau dengan penambahan jumlah karyawan otomatis kita bisa melihat sampai perusahaan meningkat. Masih semangat, keren. Ada penambahan Kita karyawan. masih muda. Terus laki-laki berapa, perempuan berapa, upah sampai berapa. Di data itu pun kita lihat terus nih. Ada peningkatan enggak? Sampai itu sektor 1, 2, 3 gitu kan? Lihat terus kita. Terus jumlah anggota dengan penambahan karyawan sekian, kita anggotanya sekian, kok stuck. Berarti organisasi nggak jalan, organizer nggak jalan dong berarti. Terus kekuatan sampai pasti akan lemah. Terus PC akan bisa membuat strategi kita tuh apa ketika berkonflik kan gitu ya. Panjang mas. Makanya database itu penting. Cukup melihat itu kita bisa melihat kekuatan teman-teman ya. Oh ternyata jumlah karyawan menurun ya kan, anggotanya masih stabil, tapi jumlah karyawan menurun. Ya. Berarti ada masalah? Ada berarti. Masih ada. Jadi teman-teman harus hati-hati kan di situ. Tahu-tahu efisiensi ini kayak DPR hadir ya. Tahu-tahu tutup pabrik, gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat dari database. Gitu. Walaupun teman-teman banyak ngumpetin segala macam berbohong, oh upah sekian tapi kontraknya nggak naik ya kita paham ya. Paham lah. Walaupun ngumpetin kita tahu lah gitu kan. Makanya kita penting database dari mana? Yang bersinergi tadi dari teman-teman PUK. Datanya itu dari sampean-sampean. Makanya enggak kita coba bikin sistem yang mungkin ada bermain ya di database tadi bikin itu ya tugasnya. Dingin banget. Jumlah anggota gitu kan. Kalau di kita PCE sekitar 25 ribu lah yang sekarang ya belum dikurangin aja. Kalau tadi yang disambungkan Bung Sekung berarti kita ada 50% anggota kita tuh se-Indonesia tuh 50%-nya tadi kan. Berapa dan jumlah? Kita 26. Berapa sekarang ya? Berarti 17.000. 50%-nya adalah Bekasi. Dan seharusnya Bekasi itu Lebih apa? mempunyai kekuatan. Pas saya bendahara aja udah 13.000. Hari ini yang hadir berapa? 150? Ada? 100? 120? Ada 46 PUK yang hadir, yang setengah, yang 20-an nggak hadir. Apa yang hadir di sini kalau kita dudukin di Komeka, Komeka getar nggak? Getar. Yang hadir hari ini kita tiap hari dudukin di Komeka, Komeka getar nggak? Polisi getar nggak? Cukup dengan pengurus dan PUK dong ya, ketua dan PUK sekretaris ya. Kita ada 64 yang aktif loh, 64 yang kelihatan. Kali 2 100 orang tiap hari di Komeka kuat ya. Kita punya pilar Soalnya dia jaga metal berapa tiap bulan? nggak produksi. Oh, Ya minimal 10. Kita ambil 22. Kita bawa ke sono.
Tambah orang nggak? Itu enggak produk. Berarti kita punya kekuatan. Dan itu ada cabangnya. Berarti dipakai nggak? Enggak. Apakah mudah? Enggak. Makanya kita perlunya kembali mengembalikan lagi nih. Kita pengennya kan memfollow nih, makanya kita kan menghadirkan Pak Suatmadi Hakim yang mulia itu jauh-jauh dari Tanjung Pinang. Nah, aplaus pengusaha. Hari ini bisa hadir nih. Ya, beliau masih sayang sama kita. Jangan sampai ini runtuh kan gitu ya. Ya mungkin saya nggak mau panjang lebar, masalah panjang dan banyak yang harus dibicarakan kan gitu Bung Salah ya. Kita membuka Bung Salah. Jadi kalau kita sih orangnya santai aja, santai gitu ya, santuy ya. Apalah fungsinya SK ya? Curhat. Yang penting kan, Di. kan kinerja kita. Gak usah dilantik. Betul. Kalau ada SK nggak kerja ya percuma ya. Curhat. Teman, hari ini kita raker, mudah-mudahan hari ini ada hasil yang luar biasa yang harus bisa Amin. kita lakukan ke depan, dan elektronik di Bekasi tetap eksis sesuai. Amin. Hidup bro. Hidup. Hidup bro. Hidup. SPB. Yes. SPB. Yes. SPB. Yes. PC. Emang eksis. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini rapat kerja unit kerja, rapat kerja cabang ya, yang ketiga, pimpinan cabang elektronik elektrik berdasarkan Indonesia Kabupaten dan Kota Bekasi jam 10 misalnya resmi saya buka. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.